Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam dan lain sebagainya yang patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat Abasa. Kita telah membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-22, yang mana di awal surat ini menceritakan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pembesar Quraisy. Kemudian datanglah seorang yang buta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala akan sikap beliau yang bermuka masam kepada orang buta tersebut. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran itu adalah pemberi peringatan yang terdapat di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang diangkat dan ditinggikan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersama malaikat yang berbakti. Ini pun menunjukkan akan keutamaan siapa saja yang mempelajari Al-Quran. Kemudian disebutkan bahwasanya manusia itu sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan hakikat diri manusia itu, yaitu diingatkan dengan manusia diciptakan dari setetes air yang begitu hina, kemudian mengalami fase demi fase di rahim 40 hari pertama berupa air, kemudian 40 hari berikutnya berupa gumpalan darah, kemudian 40 hari berikutnya berupa gumpalan daging. Kemudian diutuslah malaikat, diperintahkan untuk meniupkan ruh kepadanya, kemudian diperintahkan untuk mencatat takdirnya, yaitu ajalnya, rizkinya, amalannya. Dia itu akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka. Kemudian Allah mengingatkan bahwasanya Allah telah memudahkan jalan keluar baginya hingga dia bisa keluar dari perut ibunya, hingga Allah memberikan nikmat ketika seorang itu meninggal, dimudahkan dirinya itu dikuburkan. Dan diingatkan bahwasanya hakikat manusia itu dari awal sumbernya adalah sesuatu yang kotor, kemudian ketika meninggal pun akan dimasukkan ke tanah, kemudian sepanjang hidupnya juga dia senantiasa membawa kotoran di dalam perutnya. Maka apakah pantas manusia itu
sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pembahasannya beralih kepada kejadian di hari akhir, di mana manusia nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat ke-24 hingga setelahnya insyaallah taala. Ya. Yaitu temanya adalah hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan baca ayat pertama hingga ayat terakhir surat Abasa. Ya. Kita awali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ulang ya, فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما
فليقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ya. Di surat Abasa ini dalam pembahasan ilmu tajwid ada beberapa hukum tajwid ya. Saya akan ulas sedikit berkaitan dengan idhar ya. Idhar halqi. Idhar halqi itu apa? Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi. 6 huruf halqi itu huruf yang ada di tenggorokan. Ya, yang paling bawah itu ha sama hamzah, ha sama a. Ya. An-a, anha gitu. Idhar itu jelas. Kemudian yang berikutnya itu ha sama kho. Ya, di sini. Keluarnya itu dari sini. Anha, anho gitu. Terusan yang paling atas, 2 huruf yang paling atas itu maaf. Tadi ha sama a ya, bukan. Ha sama a. Anha, an'a. Terusan yang paling atas itu kho sama ho. Ya, misalkan anho, anho. Di sini ada beberapa contoh ya di surat apa namanya? Surat Abasa ini. Contohnya apa tadi? Ada yang bisa memberi contoh? Contohnya ini. Wali an'amikum ya. Wali an'amikum ya.
Contohnya lagi. Sabisa. Ya, tadi ada beberapa contohnya. Ada yang ketemu? Contoh ini, min ayyi syai'in khalaqah. Ini malah ada dua. Min ayyi, kemudian syai'in khalaqah. Syai'in khalaqah dibaca jelas. Syai'in khalaqah. Idhar itu jelas. Tidak boleh didengungkan ya. Jadi harus jelas. Min ayyi syai'in khalaqah. Nah itu. Jadi min jelas min. Kemudian ayyi syai'in khalaqah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan ulas ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu. Berkata penulis kitab Aisarut Tafasir, Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, qala Allah taala falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ila ta'amih. Maksudnya apa? Alladhi hayatuhu mutawaqqifah alaihi atau mutawaqqafah alaihi. Kaifa yatimmu lahu bi takdirillahi ta'ala wa tadbirihi la'allahu yadhkuru fayashkur. Yaitu yang mana ini berkaitan dengan makanan ya. Yang mana kehidupan dirinya itu bergantung padanya, pada makanan. Jadi kita itu tergantung pada makanan ya kan. Kalau tidak makan, dampaknya apa? Mati ya kan. Jadi hidup manusia itu tergantung dengan makanan. Bagaimana itu bisa sempurna untuknya? Itu semuanya adalah melalui takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdasarkan pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia bisa ingat akan hal tersebut, lalu dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan makanannya supaya bisa bersyukur. Makanya ketika setelah makan dan minum mengucapkan apa? Iya, alhamdulillah ya, seperti itu. Di antara akhlak yang terpuji adalah mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Lebih lengkap lagi, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lebih lengkap lagi. Minimal apa? Alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat makanan atau minuman. Jadi hendaknya seseorang itu memperhatikan makanannya. Dari mana datangnya makanan itu? Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya datangnya dari Allah, pasti ada sebuah proses. Ya kan? Tidak istilah kita ujuk-ujuk ya kan? Ujuk-ujuk anak ya kan? Prosesnya apa? Manusia secara sunatullah dia harus bekerja untuk mendapatkan makanan ya. Karena level kita itu bukan levelnya para nabi dan rasul ya kan? Mereka juga bekerja ya. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ya. Dalam surat Ali Imran ini diantara karomah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam ya. Gitu. Ya ini di ayat yang ke 37 38 astagfirullah 37 ya 37 Masya Allah. Ayat 37 disebutkan
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Lalu Allah mengabulkan doanya ibunya Maryam, ibundanya Maryam. Allah mengabulkan doanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria, dan menumbuhkan Maryam ini dengan baik. Ya. Dan Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, diasuh oleh Nabi Zakaria. Ketika itu Nabi Zakaria belum punya putra. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, jadi Maryam ini wanita yang solehah, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan punya tempat ibadah khusus, yaitu mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa, menjumpai ada rizki di sampingnya. Maka ditanya, qala ya Maryam, Nabi Zakaria bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana ini? Dari mana ini? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah. Disebutkan buah yang ada di situ yang dijadikan sebagai rezeki, buah yang berasal dari musim yang ketika itu bukan musimnya. Nah, itu. Jadi dari berbagai musim. Masya Allah. Jadi setiap kali ada makanan berupa buah-buahan. Dari mana ini? Ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa hitungan. Dan tanpa hitungan. Ini pengecualian dan disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Adapun manusia, maka kewajibannya adalah bekerja. Para nabi dan rasul juga bekerja seperti itu. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan, seseorang itu memperhatikan makanannya dari mana datangnya, siapa yang mendatangkan, apakah ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya? Apakah ada makanan itu diciptakan oleh selain Allah? Tidak ada. Seperti itu. Kalau membuat bisa manusia, tetapi bahannya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti dikirimi orang, sejatinya bukan dari orang tersebut, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang tersebut. Hendaknya dia mengingat dengan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perhatikan di dalam surat Al-Waqiah disebutkan sebagai tadabbur, yaitu serupa dengan surat Abasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 63 hingga ayat 66. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutama fadaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Ini lebih khusus mungkin kepada para petani ya. Pernahkah para petani itu memperhatikan benih yang mereka tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Jadi masya Allah ya, kalau kita sedang nanam tanaman apa, cabai atau apa, ini dari mana? Yang menumbuhkan siapa? Gitu. Seperti itu. Ini diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Ya, seperti itu. Kan para petani yang nanam kan tidak selalu berhasil gitu. Suatu ketika entah apa gitu, entah faktor alam, banjir atau apa, atau mungkin hama dan seterusnya.
atau kekurangan air dan seterusnya kan bisa terjadi. Maka kamu akan heran tercengang sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ini seperti itu. Maka hendaknya kita nisbatkan, sandarkan semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyandarkan kepada selain Allah. Akhirnya takut memberikan sesembahannya kepada selain Allah. Contohnya apa, Bu? Dalam hal pertanian. Ya, biasanya di pojok-pojok ada apa? Sesajen. Kepada siapa? Ya Dewi Sri atau apa? Ya berarti kan seakan-akan penentu tumbuhnya atau nanti jadi panen dan seterusnya itu dari dia. Ini perbuatan apa? Kesyirikan, seperti itu. Jadi, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Apakah kami yang menumbuhkan? Seperti itu. Surat Al-Waqiah ayat 63 hingga 67. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa, fa ambatna fiha habba. Ya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit seperti saat ini nih. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya bumi dibelah itu maksudnya seperti apa? Tumbuh tanaman hingga akhirnya itu terbongkah seperti ini, tumbuh seperti itu. Ya. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, di bumi itu. Maka ini ada pelajaran dari tanaman kurma itu. Tanaman kurma kenapa kokoh itu? Ternyata para petani di sana itu ketika menyemai biji kurma itu ditutupi dengan batu, seperti itu. Ditutupi dengan batu. Jadi ketika tumbuh itu prosesnya itu sudah mengalami proses usaha yang keras ya. Jadi dia bisa tumbuh kemudian menyingkirkan batu tersebut. Nah, ini. Jadi ini hikmahnya supaya akarnya itu kokoh. Ya, seperti akarnya itu kokoh dulu, menahan itu sih, ditahan. Jadi justru malah yang tumbuh itu akarnya dulu. Ketika sudah kokoh tumbuh, akhirnya batunya geser sendiri. Ini salah satu hikmahnya. Jadi pelajarannya apa? Hendaknya seorang itu memiliki semangat yang tinggi, kemudian tidak gampang menyerah dan seterusnya. Ya. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu harus diawali dengan suatu kerja keras. Ya. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kalbur wa syair wa dzurrah wa sairil hubub al-muqtatah wa inaban ya'kulu rotoban wa yabisa. Ya. Seperti halnya gandum dengan berbagai jenisnya. Ini ada beberapa nama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu gandum. Intinya berbagai jenisnya. Jagung dan seluruh biji-bijian yang lain yang dapat dimakan. Kemudian serta anggur yang dia makan baik segar maupun kering. Serta anggur yang dia makan baik yang segar maupun yang kering. Wa inaban ya'kuluhu rutoban wa yabisa. Serta inab yaitu anggur yang dia makan baik rutop, masih rutop. Rutop itu masih basah. Ya. Masih segar, atau yang yabisan yang sudah kering. Waqadba dan seperti halnya sayur mayur, wahwa al-qat artab yaghdab ay yaqta marratan ba'da marratin wa huwa ilful bahaim. Ya. Kemudian seperti halnya sayur mayur, wa qadba. Mengapa sayur mayur itu disebut dengan qadba? Karena yang dipotong-potong. Ya, sayur mayur itu dipotong-potong.
yang dipotong-potong. Qodba itu adalah yang dipotong-potong, yaitu rumput segar. Rumput segar artinya dipotong-potong berulang kali, lagi dan dijadikan pakan ternak. Ada yang dimakan manusia yang memungkinkan, demikian juga ada yang dimakan ternak. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini disebutkan wa zaitunan yakuluhu habba wa yudhan bihi zaitan. Yakuluhu habban wa yadhadu bihi zaitan. Wa nakhla yakuluhu samarahu busron wa rutaban wa tamron wa hadaiqa hulba ay basatin multafah al ashjar kathiratuha al wahidah hulba wa faqihah wa abba al faqihah lakum wal ab ilfun lidawabikum. Demikian juga zaitun wa zaituna, yaitu zaitun. Seseorang itu memakannya sebagai biji. Jadi zaitun itu dimakan atau buahnya ya, dimakan buahnya. Dan digunakan sebagai minyaknya, dimanfaatkan minyaknya. Jadi zaitun itu buahnya dimakan, kemudian minyaknya dimanfaatkan menjadi minyak zaitun ya, minyak zaitun. Dan pohon kurma dia memakan buahnya yang manis, segar dan kering, baik yang masih segar ataupun yang kering, disebut dengan rutop. Dan nanti ketika bulan puasa itu dianjurkan, itu urutan yang pertama untuk buka itu rutop, kurma rutop yang masih basah ya. Kalau tidak ada yang kering, kalau tidak ada kurma ya apa saja setelahnya ya, jangan sunnah nggak ada ya jadi nggak buka ya. Jadi kalau ada ya, kalau nggak ada ya nikmati yang ada. Seperti itu ya. Kolak, kalau di Banyumas malah keracah. Diusahakan jangan yang langsung pedes ya. Jadi diusahakan, kenapa hikmahnya kurma itu manis ya, karena perut habis kosong itu sebaiknya yang manis. Tentunya tidak ada yang menandingi kurma, sebaik-baik makanan itu kurma. Seperti itu. Kalau tidak ada ya paling tidak yang manis lah, entah kolak entah apa ya. Seperti itu ya, masya Allah. Ini jadi hikmahnya itu. Jadi Rasulullah itu senantiasa memakan kurma ya. Sarapan terbaik adalah kurma. Nah, jadi urutannya itu seperti itu. Rutop, kemudian kalau tidak ada maka kurma yang kering. Yang sering kita konsumsi itu kurma yang kering ya, yang sudah kering. Ya. Kemudian kita lanjutkan kebun-kebun yang lebat. Ini saya artikan ya, saya bacakan artikan tadi. Yaitu kebun-kebun yang rimbun dipenuhi pepohonan dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Buah-buahan untuk kalian makan dan rumput-rumputan untuk pakan ternak kalian. Jadi bukan hanya bagian kita saja, tetapi juga hewan ternak juga mendapatkan bagian, yaitu seperti rumput-rumputan itu makanan mereka. Seperti itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, al-faqihah kullu ma ukila rutoban atau rotban, wal abbu ma anbata al-ard mimma ta'kuluhu ad-dawabu wa la yakuluhu an-nas. Buah-buahan adalah setiap yang dimakan dalam keadaan segar. Sedangkan rumput-rumputan adalah tanaman yang tumbuh di permukaan bumi dari yang dimakan binatang ternak dan tidak dimakan manusia. Ya, tentunya manusia tidak makan rumput ya. Tidak makan rumput. Ya. Tapi mungkin barangkali ada jenis rumput yang bisa dimasak ya. Tapi tidak dikategorikan rumput oleh istilah kita ya. Tentunya kalau kita diistilahkan makan rumput ya penghinaan ya. Penghinaan ya. Ya. Kemudian Imam Mujahid dan Al Hasan Al Basri mengatakan al-abu al-kala'u, al-abu lil bahaim kal faqihah li bani Adam. Al-abu adalah rumput, al-ab untuk binatang ternak sebagaimana faqihah buah-buahan untuk manusia. Meskipun juga buah-buahan ada yang dimakan hewan juga ya, seperti itu. Nah, wan atau disebutkan oleh Atha, kullu syai'in nabata ala wajhil ardi fahuwa ab.
Setiap yang tumbuh di permukaan bumi disebut yaitu rumput. Yang ini ya. Jadi tanaman itu ada yang sifatnya punya batang, ada yang sifatnya itu merambat, tidak punya batang. Di dalam surat Ar-Rahman itu disebut dengan wan najmu wasyajaru yasjudan. Ternyata an-najmu itu bukan bintang, meskipun ada ulama ahli tafsir yang menafsirkan itu bintang, tetapi yang disebut dengan najmu adalah yang tidak punya batang. Batangnya besar ya, Pak. Jadi seperti merambat seperti itu. Sedangkan syajar itu ya punya batang besar, pohon berkayu itu. Jadi kalau kita baru tahu an-najmu itu bintang, terjemahannya bintang. Ternyata di tafsir itu bukan. Meskipun ada ahli tafsir sebagian yang menafsirkan itu juga bintang. Gitu. Ya, jadi ada tanaman yang sifatnya memiliki kayu, ada yang merambat, ya, merambat. Bahkan saya pernah melihat itu tanaman hias itu namanya itu jenggot naga. Jenggot naga. Saya pas bertamu ke teman itu kaget itu karena digantung. Itu jadi bahkan itu kayak nggak ada akarnya, hanya ditempelkan aja di pot yang gantung itu. Ketika disemprot nanti lebih seger lagi. Kalau udah berwarna putih kayak mirip jenggot ya, mirip jenggot. Ya. Oleh sebagian orang yang kreatif, potnya itu dibuat mungkin kayak buat kepala orang ya, kemudian ini buat kayak rambutnya itu. Ngeri lah kalau bertamu situ dikira ngaget-ngagetin ya. Itu. Masya Allah, ada tanaman seperti itu ya. Ini maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu dalam pertemuan kita kali ini yaitu ayat keberapa? Mata'an lakum wali an'amikum. Mata'an lakum wali an'amikum, untuk kesenangan kalian itu semua, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya itu untuk kesenangan kalian wahai manusia. Wali an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternak kalian, ya seperti rumput-rumputan. Ya. Ai hadhil madkurat, ini semua yang telah disebutkan tadi di ayat-ayat sebelumnya. Ba'duha mata'an lakum, sebagiannya untuk bersenang-senang kalian. Ai manafi', diambil manfaatnya, tatamatta'una, yang kalian bersenang-senang dengannya, biha wa ba'duha li an'amikum, sebagiannya untuk hewan ternak kalian. Wa huwa al-qadbu wal abbu manfa'atun laha ta'ishu 'alaiha fa bi ayyi wajhin takfuru rabbaka ya ayyuhal insan al-kafir. Yaitu yang disebutkan ini semuanya sebagiannya untuk kesenangan kalian, yaitu manfaat-manfaat yang kalian bersenang-senang dengannya, dan sebagiannya untuk binatang ternak kalian, itu adalah sayur-sayuran dan rumput-rumputan bermanfaat untuknya dan hidup darinya. Yang bermanfaat untuknya dan dia itu hidup darinya. Maka dari sisi mana engkau mengkufuri Rabbmu, duhai manusia yang kafir? Seperti itu. Kembali diingatkan supaya kita itu tidak kufur nikmat. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sampaikan kesimpulan ya. Di sini ada 3 kesimpulan sebagai penutup. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah semoga dimudahkan, dan jika masih ada waktu ya sebelum datangnya bulan Ramadan. Kesimpulan yang pertama, di dalam ayat-ayat tadi atau sudah yang kita sampaikan, terdapat penjelasan ditampakkannya kekuasaan Allah, ditampakkannya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menuntut untuk manusia itu beriman kepada Allah. Ketika ditampakkan semua kuasa Allah, hikmah Allah dan ilmu Allah, itu hendaknya manusia itu beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya, Rasulnya, serta perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan yang pertama. Jadi intinya adalah anjuran atau dorongan untuk beriman dengan pendekatan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Kemudian yang kedua, berdalil dengan adanya ciptaan akan adanya yang mencipta. Berdalil dengan adanya ciptaan supaya menunjukkan akan adanya yang mencipta. Ya. Dan bahwa bekas sesuatu
menunjukkan akan adanya yang membuat, ya kan? Jadi alam semesta ini disebut dengan alam. Alam itu dalam secara bahasa itu bendera, sebagai tanda. Tanda apa? Tanda akan adanya yang menciptakan. Jadi alam itu adalah bendera atau tandanya, tanda yang menciptakan, ya. Adanya alam semesta ini menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha satu, ya. Oleh karenanya membuat takjub bagaimana orang kafir itu bisa kafir terhadap Rabb-nya, padahal dia yang telah menciptakannya, memberikannya rezeki, memenuhi kebutuhannya, dan menjaga dirinya hingga ajalnya. Kok masih bisa kufur, ya. Padahal kebanyakan mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat-ayat yang sudah kita sampaikan terdapat penjelasan bahwasanya manusia itu senantiasa kurang dalam bersyukur, kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb-nya. Meskipun dia itu berpuasa sepanjang tahun dan mengerjakan sholat setiap saat, sejatinya manusia itu masih kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekiranya ada orang yang puasa sepanjang tahun, setiap hari puasa, kemudian sholat setiap saat, ini masih disebutkan sebagai orang yang masih kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saya disebutkan di dalam Al-Quran itu, sangat sedikit hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting senantiasa kita mempelajari berkaitan dengan syukur dan saling mengingatkan satu sama lain, dan mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu yang pertama dengan hati, mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menggunakan anggota badan ini untuk mengungkapkan syukur itu, yaitu dengan cara kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 23, ya, yang berbunyi awalnya fa'idza ja'atis shakhah, yaitu berkaitan dengan huru-hara hari kiamat, ya, kejadian-kejadian hari kiamat, hingga ayat yang terakhir insyaallah ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri pengajian pada kesempatan malam hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.